Perhatikan lagi level support kuat di sini 488 hingga 500. Peluang penguatan jangka menengah jangka panjangnya ke 270. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor properti. Kita lihat dulu pergerakan IHSG selama beberapa minggu terakhir di sini. Nah, pada waktu sebelum-sebelumnya kita sudah informasikan ini adalah pola bearish inverse cup with handle dengan peluang pelemahan hingga ke 7030 atau 7000. Walaupun IHSG tidak exactly ke titik ini, tapi kita bisa lihat saat ini adalah level resistance 7350. Jadi IHSG di sini membentuk pola bullish rounding bottom kecil. Walaupun ini hanya jangka pendek, tapi kita perkirakan kalau IHSG bisa bertahan di atas level ini 7350-nya, maka peluang penguatan IHSG dalam jangka pendek adalah ke level 7600 hingga 7650. Kita mulai ke saham pertama kita di sektor properti, yaitu Pewon atau Pakuan Jati. Nah, Pakuan Jati pada update sebelumnya di sini sebenarnya membentuk pola bullish, yaitu rounding bottom, tapi sudah gagal karena setelah naik di atas 500 dia kembali turun. Saat ini sebenarnya masih downtrend. Kita lihat channel hijau di sini. Kita tidak anjurkan membeli di sini. Cuma kalau dia bisa tembus channel downtrend ini di level 4440-an, maka ada kemungkinan dia kembali naik ke level 500 hingga 510-nya. Tapi untuk saat ini kita wait and see dulu sebelum hal itu terjadi. Jadi jangan membeli ketika dia masih downtrend ke bawah. Berikutnya kita lihat saham BSDE. Bumi Serpong Damai. Jadi ini juga sama, sempat bullish di 1200-an karena dia naik di atas level 1230 di sini. Tapi di dalam jangka pendeknya kita lihat di warna merah muda di sini, ini adalah pola bearish inverse cup with handle dengan peluang pelemahan ke level 960. Jadi saat ini pelemahan tersebut sudah tercapai. Kita lihat dulu untuk pergerakan saham BSD berikutnya. Lalu kita lihat saham PANI atau Pandai Indah Kabuk 2. Setelah naik tinggi, konsolidasi. Nah, ini mencoba dalam jangka pendek ya, mencoba untuk menembus resistance 17.600, 17.500. Kalau ini bisa tertembus, maka dalam jangka pendek peluang penguatan ke level 21.500. Berikutnya saham CTRA atau Ciputra Development. Ini mirip-mirip dengan saham properti yang lain, sempat bullish tapi sekarang sudah downtrend karena di sini adalah pola ascending triangle besar. Nah, di tanggal 15 November sebenarnya sudah tertembus, jadi tidak uptrend lagi. Lalu yang lebih menentukan adalah level 1080-1090. Jadi ketika level ini tertembus, saat ini CTRA membentuk pola bearish rounding top dengan peluang pelemahan hingga ke 800 hingga 820-nya. Jadi lebih baik wait and see dulu. Berikutnya adalah SMRA atau Summarecon Agung. Dia juga tertahan di resistance 725, saat ini turun deras ke 540, masih downtrend. Kalau memang ingin membeli, sebaiknya kita perhatikan lagi level support kuat di sini 488 hingga 500. Kalau dia ke arah sana, bagi yang ingin mengkoleksi saham ini boleh membeli di situ. Tapi harus dilihat bahwa belum ada pola bullish untuk menentukan target penguatan SMRA. Jadi sifatnya lebih spekulatif. Lalu berikutnya kita lihat saham ASRI atau Alam Sutra Realty. Sekali lagi setelah dia jebol dari support 200-205 di sini, kita lihat telusuri pola bearishnya, ini inverse cup with handle. Target pelemahannya ke 159, 160 sudah tercapai.
Jadi yang kita harus perhatikan adalah tanda-tanda pola pembalikan arah sebelum membeli. Di sini belum ada, jadi kita wait and see dulu. Berikutnya APLN, Agung Podomoro Land. Ini juga di resistance 140 tertahan. Lalu setelah jebol dari level 116-nya, ini adalah pola bearish rounding top, double top dengan peluang pelemahan hingga ke 95. Jadi saat ini masih di 100. Berikutnya DILD, Intiland Development, sudah tembus support 200 pada waktu itu. Ini adalah pola inverse cup with handle juga. Peluang pelemahannya ke level 170, saat ini sudah tercapai. Jadi kita wait and see sekarang. Berikutnya BES, Bekasi Fajar Industrial, tertahan di resistance 130-nya. Nah, setelah support 115-nya tertembus, ini adalah pola inverse cup with handle juga dengan peluang pelemahan hingga ke 96. Saat ini peluang pelemahan tersebut belum tercapai, jadi kita wait and see dulu. KIJA, kawasan industri Jababeka. Nah, ini adalah positif. Satu-satunya teknikalnya yang lumayan positif di sini. Ini adalah pola rounding bottom. Jadi setelah tembus resistance 190-nya, peluang penguatan jangka menengah, jangka panjangnya ke 270. Jadi kita bisa lihat ini sangat bullish teknikalnya. Tinggal kita pasang stop loss di bawah 180 bagi yang sudah punya atau yang tertarik ingin membeli. Berikutnya SSIA, Surya Semesta Internusa. Kita sempat lihat ini membentuk pola bullish flag kalau ditembus, tapi sudah kembali lagi sebelum mencapai peluang penguatannya. Jadi ke jangka waktu yang lebih pendek ini sudah terlihat pola bearish inverse cup with handle. Setelah support 1160 tertembus, peluang pelemahan jangka pendeknya ke level 870-an. Lalu kita lihat MMLP. MMLP ini adalah pola bullish rounding bottom. Setelah dia naik di atas 400, saat ini peluang penguatannya ke 550. Ini sudah tercapai. Jadi kita wait and see dulu untuk pergerakan berikutnya. Oke, jadi sekian saja pembahasan teknikal saham-saham di sektor properti. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.